Operasi militer yang khusus dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin sepertinya makin kritis. Dari sejumlah fakta terlihat bahwa Rusia mengalami perlambatan dalam serangannya. Hal ini dikonfirmasi juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, yang mengakui serang kini kian sulit. Dilansir CNN Internasional, Peskov mengatakan Rusia bertindak lambat di Ukraina karena sedang melakukan operasi militer khusus, bukan perang. Dia mengakui kubu Ukraina kuat di kota timur Bakhmut. Ia juga mengatakan sejumlah besar pasukan terkonsentrasi di sana terus-menerus menerima bala bantuan. Ini merupakan sesuatu yang menurutnya melibatkan Barat. Namun Peskov mengatakan Barat telah membuat banyak kesalahan dan menipu Rusia, sehingga hal ini mendorong Rusia meluncurkan operasi di Ukraina. Sementara itu pasukan Ukraina dilaporkan memukul mundur pasukan Rusia dalam peperangan terbaru di wilayah Bakhmut, Ukraina Timur. Hal ini pun dikonfirmasi Brigade Serangan Independen Ketiga Ukraina. Brigade ke-72 Rusia yang ditempatkan di garis depan pertempuran disebut mengalami kerusakan parah. Para tentara juga dilaporkan melarikan diri dari daerah itu. Ya baik, di informasi selanjutnya, Indonesia harus bersiaga pemirsa karena ada kabar tak sedap menghampiri China yang merupakan negara mitra perdagangan utama RI. Data realisasi impor China mengalami kontraksi tajam pada bulan April, sementara ekspor naik dengan kecepatan yang lebih lambat. Artinya, aktivitas perdagangan di China tetap memburuk meskipun pembatasan COVID-19 telah dicabut. Ini menjadi pertanda permintaan impor dari Indonesia beresiko menurun. Pada April 2023, impor China mengalami kontraksi minus 7,9%. Penurunan ini memperpanjang penurunan yang sudah terjadi dari bulan-bulan sebelumnya sejak Oktober 2022. Data Bea dan Cukai China juga mencatat ekspor tumbuh 8,5% year on year. Meskipun tumbuh, namun angkanya berkurang dari 14,8% pada Maret lalu. Ekonom dalam jajak pendapat Reuters memperkirakan tidak ada pertumbuhan impor dan ekspor akan meningkat sebesar 8%. Artinya aktivitas perdagangan China lebih buruk dibandingkan ekspektasi. Ekonomi China yang terus memburuk memberikan dampak negatif terhadap Indonesia yang merupakan mitra dagang utama. Surplus neraca perdagangan Indonesia diperkirakan mengecil pada April 2023 karena melandainya aktivitas perdagangan karena libur Lebaran dan ada penurunan permintaan dari mitra dagang utama Indonesia. Tak hanya itu, surplus juga melandai karena harga sejumlah komoditas melandai. Di informasi berikutnya, di Kementerian Keuangan yang memastikan ini penerapan kebijakan terkait pajak pertambahan nilai atau PPN telah memperhatikan rekomendasi dari Bank Dunia, termasuk rekomendasi terakhir penghapusan pembebasan PPN untuk barang dan jasa tertentu. Staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak, Yon Arsal menegaskan pembahasan terkait itu telah juga terjadi saat merancang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Belait itu kini telah berlaku, namun pemerintah sepakat ada beberapa barang dan jasa yang terkait dengan sektor pendidikan hingga kesehatan maupun sembako dikecualikan dari pengenaan PPN sebab dalam praktiknya negara-negara lain juga melakukan hal serupa. Bank Dunia atau World Bank merekomendasikan terhadap pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai untuk dapat menghasilkan tambahan penerimaan pemerintah. Mereka berpendapat cara cepat untuk meningkatkan penerimaan PPN bagi pemerintah adalah dengan menghilangkan pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa. Bank Dunia mencatat sepertiga dari potensi penerimaan PPN atau sebesar 0,7% dari produk domestik bruto di Indonesia hilang melalui struktur pembebasan PPN saat ini. Padahal hal ini mereka anggap cukup untuk menandai atau mendanai seluruh anggaran bantuan sosial yang diperluas pada 2019. Kita ke informasi yang terakhir dari dalam negeri. Kasus investasi bodong yang menyangkut platform jual beli emas PT Tamasya Global Syariah atau Tamasya masuk ke babak baru. Polisi kini memanggil beberapa saksi untuk dilaksanakan pemeriksaan.
Sejumlah manajemen Tamasya telah dipanggil ke Bareskrim Polri untuk dimintai keterangan. Diketahui mantan CEO dan founder Tamasya Muhammad Asad dijadwalkan untuk melaksanakan lapor diri ke Bareskrim Polri pada hari ini. Lawyer para korban Tamasya, Surya Nuswantoro, mengatakan Muhammad Asad dipanggil atas perannya menjadi penanggung jawab perusahaan pada saat pelaporan. Sisi lain, CEO Tamasya aktif Dendi Dwi Putra dan Direktur IT Tamasya Aditya Saputra dikabarkan telah lapor diri sehari sebelumnya. Toko emas digital Tamasya sejak 2018 sudah dianggap ilegal. Terlebih Satgas Waspada Investasi sudah menghentikan operasional bisnis perusahaan. Namun masih banyak nasabah yang masih menjadi korban. Rupanya Tamasya menggunakan modus seolah-olah perusahaan adalah perusahaan resmi sehingga banyak masyarakat yang menjadi korban.